Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya, kapanpun kalian menyaksikan video presentasi ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu yang pertama ada ikraf wakaf, syarat wakif, macam-macam wakaf, dan manajemen wakaf. Sebelum lebih lanjut lagi tentang 4 poin itu, perkenalkan dahulu ada pemateri pertama Mbak Putri Amalia, pemateri kedua Mas Nur Muhammad Syaklus Saad, dan pemateri ketiga Arinta Safira. Dan saya sendiri Yuman Ardiansyah selaku moderator. Langsung saja tanpa mengulur banyak waktu, tanpa berbincang panjang-panjang, saya serahkan untuk materi yang pertama kepada Mbak Putri Amalia, dipersilahkan. Yang pertama yaitu ada apa yang dimaksud ikrar dalam wakaf. Di sini ikrar wakaf menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya di hadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf atau AIW oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Selanjutnya yaitu ada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta ikrar wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dan identitas wakif. Yang kedua, nama dan identitas nazir. Yang ketiga, data dan keterangan harta benda wakaf. Yang keempat, peruntukan harta benda wakaf. Dan yang kelima atau yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya atau wakif yang antara lain itu meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat dilakukan oleh wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah apa saja macam-macam wakaf. Menurut Fiz Asaf AA yang mengutip pendapat Amir Ali membagi wakaf dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda. Yang kedua, untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin. Dan yang ketiga, untuk keperluan yang miskin semata-mata. Wakaf itu ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat, dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir miskin. Ada juga wakaf yang hanya sekedar untuk kebajikan semata-mata, hanya berwakaf ya udah wakaf aja gitu, maksudnya itu juga ada. Nah, untuk wakaf yang pertama itu yang untuk anak cucu itu disebut juga biasanya wakaf ahli atau wakaf zuri. Terus wakaf yang cuma hanya untuk berbuat kebajikan aja biasanya disebut wakaf khairi. Sebenarnya dengan demikian itu wakaf itu sudah bisa dibagi ke dalam 4 bentuk sebenarnya, atau 4 jenis. Yang pertama itu sebenarnya ada wakaf berdasarkan peruntukan. Yang tadi itu ada wakaf ahli dan wakaf khairi, itu tuh salah satunya masuk ke dalam wakaf peruntukan yang berdasarkan peruntukan. Kemudian yang berdasarkan jenis harta, contohnya itu kayak wakaf dengan benda yang tidak bergerak seperti hak atas tanah, hak milik, strata titel, dan lain-lainnya, atau bangunan segala macamnya. Kemudian ada juga benda bergerak selain uang, contohnya itu kayak bahan bakar, terus maksudnya bahan bakar minyak gitu ya. Kemudian juga ada air dan haki, mungkin hak atas kekayaan intelektual itu ternyata bisa juga diwakafkan. Dan juga ada benda bergerak berupa uang. Terus wakaf dengan berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada mu'abad,
wakaf yang diberikan untuk selamanya, yang abadi gitu, dan juga ada yang muakot atau wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada lagi wakaf yang berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Ada ubashir atau zati, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah atau sekolah dan mustasfiat atau rumah sakit. Terus mistismari, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf, ya itu investasi lah kita bilang seperti itu. Dengan demikian ruang lingkup wakaf itu sebenarnya menjadi luas ya, tidak terbatas hanya sekedar di tanah atau bangunan. Jadi sebenarnya ruang lingkup wakaf itu udah luas kalau kita bahas lebih mendalam. Mungkin itu selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada materi yang berikutnya. Selanjutnya pembahasan tentang bagaimana manajemen dalam wakaf. Jadi manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, wakif, dan masyarakat. Oleh karenanya, nazir harus menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi, yaitu yang pertama, tahapan fungsi manajemen. Untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 aspek dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian yang kedua, manajemen fundraising. Untuk mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Kemudian yang ketiga, manajemen pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinu. Keempat, manajemen pemanfaatan sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan 2 sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Dan yang terakhir, nomor 5, manajemen pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari beberapa transaksi uang yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas ataupun yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.